Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan pemburu ilmu dan pembentuk karakter? Mudah-mudahan sobat-sobat semua dalam kondisi waras dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rupiah terus merosot? Mengapa kita terus miskin? Kenapa? Saya tanyakan begitu. Karena biang kerok kemiskinan negara kita sampai ke orang-orang kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi faktor nilai tukar. Mengapa Bu Sri Mulyani terus mengejar pajak? Pengusaha makin terjepit, pegawai juga makin terjepit. Mengapa gaji kita hanya lewat saja? Tanggal 25 banyak duit. Nanti tanggal 15 bulan berikutnya belum tanggal 25 lagi. Itu uang udah habis. Walaupun gajinya sudah UMR, udah standar. Seolah-olah harga barang-barang semuanya naik. Nah, inilah awal biang kerok itu. Mengapa semuanya naik? Karena US dollar. Kok bisa, Pak? Begini, saya ceritain. Indonesia impor barang itu berarti harus beli US dollar, karena barang-barang yang diperdagangkan internasional itu menggunakannya nilai tukar US dollar. Jadi kalau kita mau beli barang impor, kita Indonesia itu harus beli US dollar dulu untuk membeli barang impor itu. Nah, berarti kan Indonesia butuh beli US dollar. US dollar permintaannya naik, jadi harganya naik. Kayak pelem itu loh, kalau nggak musim pelem, banyak permintaan pelem, kan harganya naik. Nah, kemudian barang impor itu digunakan untuk produksi di dalam negeri kita, produksi makanan, produksi pakaian, dan barang-barang sekunder lainnya. Kita mau bikin Indomie, tepungnya impor, Bung. Kita mau beli pakaian, pabrik-pabrik tekstil itu, benangnya sampai pewarnanya impor. Demikian juga barang-barang sekunder. HP kita semuanya impor, motor, mobil. Nah, produsen-produsen tadi di dalam negeri yang bahan bakunya impor, dia beli pakai US dollar dengan harga Rp15.000 per dolar. Kemudian
Indominya dijual, logamnya dijual, elektroniknya dijual di dalam negeri pakai rupiah. Di sini sudah ada perbedaan nilai beli ditambah nilai beli dibanding nilai jualnya. Jadi kalau nggak dijual dengan harga mahal, rugi produsen-produsen itu. Mulai dari susu, Denko, sampai hitung aja mana produk dalam negeri yang muatan impornya tinggi, dan kebanyakan muatan impornya tinggi, bahkan sampai motor, mobil, dan HP, AC. Coba Anda lihat di rumah Anda, mana yang bukan impor, mana yang impor. Singkong aja impor, gula impor, beras impor. Nah, disinilah akhirnya bergulir sepanjang waktu, membuat dolar itu semakin naik dan kita semakin butuh dolar untuk membeli barang-barang impor. Sehingga US dollar yang semula 2.500 per dolar menjadi 16.000 rupiah per dolar. Beberapa prediksi menyampaikan ini bisa menaik menjadi 18, 19, bahkan 20 ribu. Mobil, motor, HP, AC, mesin cuci, yaitu tadi singkong, garam, beras, elektronik, semuanya impor. Ini yang buat kita jadi miskin. Rekan-rekan, bisa nggak kita sepakati nggak pakai US dollar, pakai yuan Cina misalnya, RMB singkatannya, renminbi, RMB. Impor minyak dari Rusia pakai yuan dia, orang Cina, karena waktu itu ada sanksi barat terhadap Moskow. Cina juga beli barang dari Brasil, pakainya yuan, tidak pakai US dollar. Gimana kalau kita pakainya euro aja? Gimana kalau kita pakai BRI CS Bridge, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Jadi BRICS ini singkatan ya, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ini bikin mata uang sendiri. Siapa yang memutuskan US dollar dari jadi mata uang setelah tidak ada standar emas lagi? Pertanyaannya begitu. Atau kita ganti pakai pound sterling Inggris kalau mau impor, atau kita pakai mata uang lokal ASEAN saja, LCT, local currency transaction. Tapi ini urusannya Pak Prabowo lah. Daripada repot, mending kita kurangi impor saja, kita perbanyak ekspor kita. Atau kita bukan eksportir, kita jangan beli barang-barang impor, beli barang-barang yang lokal aja. Kita nggak bisa beli motor selain Honda sekarang, oke, nggak apa-apa. Kita nggak bisa beli mobil selain mobil Jepang, tapi nanti kalau udah produksi
mau, kita beli mau aja. Itu bukan tidak kembali ke kita, tapi kembali ke kita dalam bentuk kemiskinan untuk kita. Pepsodent, sampo, sabun, susu, selama di warung sebelah rumah kita menjual makanan-makanan lokal, beli aja teman-teman. Bukan apa-apa, tapi untuk meningkatkan ekonomi kita, supaya kita tidak terpuruk di hadapan US dollar. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.